Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan. Di hari ini, Sabtu 15 November 2025, kita semua lagi boleh berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Saudara, mari kita mengisi hari baik ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita hari ini, dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan mengawali semuanya itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau, kemuliaan hanya bagimu. Kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan terus memberkati kami sampai saat ini. Kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami hendak memulaikan rangkaian tugas tentang jawab kami hari ini, kami tersadar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena itu, kami hendak belajar firman-Mu dalam persekutuan Renungan Harian Keluarga saat ini. Kami hendak baca firman Tuhan. Maka terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan dituliskan demikian. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Mari merenungkan dengan tema kepenuhan Kristus dalam jemaat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita menyadari betapa berharganya sebuah tubuh yang lengkap? Bayangkan jika satu anggota tubuh tidak berfungsi. Mata yang tidak dapat melihat, telinga yang tidak bisa mendengar, atau kaki yang tidak bisa melangkah. Seluruh tubuh akan terganggu dan kehidupan sehari-hari menjadi tidak seimbang. Demikian juga dengan jemaat. Jemaat digambarkan sebagai tubuh Yesus Kristus. Dia adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Gereja tidak bisa bergerak atau bahkan bertumbuh tanpa kepenuhan yang datang darinya. Karena itu, jemaat dipanggil bukan untuk mencari kepenuhan di luar, tetapi untuk hidup dalam kepenuhan Yesus Kristus. Kepenuhan dalam kasih-Nya, kuasanya, dan pengampunannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kata kepenuhan adalah terjemahan dari kata Yunani pleroma. Kata ini memberi arti bahwa Yesus Kristus melimpahkan dirinya kepada jemaat. Segala kasih, kuasa, dan hikmat-Nya mengalir dalam gereja, sehingga gereja menjadi saluran kehadiran-Nya di dunia. Dengan demikian, gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, tetapi untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan kasih-Nya yang nyata kepada sesama. Rasul menegaskan bahwa jemaat bukan sekedar perkumpulan manusia, melainkan tubuh Yesus Kristus, dan di dalam Dialah jemaat menemukan hidup, arah, dan tujuan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di tengah dunia dengan segala tantangan, gereja dipanggil menunjukkan bahwa kepenuhan sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Gereja bukanlah tujuan akhir, tetapi wadah di mana Yesus Kristus dinyatakan. Ini atau itu berarti setiap orang percaya dipanggil menjadi anggota tubuh yang hidup, yang saling melengkapi dan bersatu di bawah pimpinan Yesus Kristus sebagai kepala. Kita diajak untuk melekat pada Yesus Kristus, karena kita tidak bisa hidup rohani tanpa hubungan dengan Yesus Kristus. Nah, kita dipanggil untuk menjadi saluran kepenuhan Yesus Kristus, di mana kita harus menghadirkan kasih, pengampunan, dan hidup dalam terangnya di tengah dunia ini.
Sebagai tubuh, kita diingatkan untuk hidup dalam kesatuan di mana setiap anggota jemaat harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri. Tuhan pasti menolong, menyertai kita menjalani hidup ini dalam terang kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau boleh menerangi kami dengan firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami sebagai tubuh Kristus. Dan karena itu, kami harus menunjukkan perilaku kehidupan yang benar-benar mencerminkan kasih kuasa Kristus di dalam kehidupan pribadi, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, ya Tuhan, meteraikanlah firman ini terus dalam hati dan pikiran kami. Berbuah dalam kehidupan ketika firman kami hidupi dalam kehidupan ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melaksanakan firman ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terus kami ada dalam permohonan berdoa untuk persekutuan gereja-Mu. Biar terus ada di dalam Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kami gereja hadapi. Tapi kami percaya tangan kasih Tuhan menolong kami semua ketika kami mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena itu berkatilah semua kami dalam tugas dan tanggung jawab bagi baik hamba-hamba pelayan-Mu, pelayan khusus diaken penatua, guru agama, pendeta. Bila kami semua diberikan kemampuan dalam pekerjaan pelayanan, termasuk di dalamnya badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, koster pegawai, tim multimedia, Panji Yosua, siapapun kami yang memberi diri dalam kerja pelayanan, Tuhan tolong sertai dan berkati. Bila Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami semua. Sebab itu berkatilah pemerintah kami, berkatilah pemimpin gereja kami, agar mereka semua dapat bekerja sama untuk menghadirkan shalom di tengah jemaat, di tengah masyarakat, di mana mereka melayani. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati gereja Masehi Injili di Minahasa. Biarlah semua jemaat diberkati dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Walaupun tengah ada dalam pergumulan, entahkah sakit, kebimbangan, tangan kasih Tuhan menolong dan menyertai, dimampukan dalam menghadapi pergumulan. Oleh karena berkat Tuhan, biarlah kami senantiasa ada dalam syukur dan sukacita. Terpuji nama-Mu Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya. Tetapi ketika ada pergumulan datang, biarlah kehidupan kami terus ada di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami kepada-Mu hari ini, bahkan hari-hari kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.